Terdengar dari kejauhan suara trompet yang mirip kentut. Ternyata itu adalah Squidward yang sedang bermain klarinet. Squidward sangat menikmati musiknya itu, walaupun orang yang mendengarnya serasa ingin mati. Dan di tengah-tengah Squidward yang bermain klarinet, Squidward mendapat gangguan berupa suara cekikan-cekikan ketawa yang sangat mengganggu. Dan akhirnya Squidward pun menghentikan permainannya dan berkata, "Apa itu? Kenapa ada suara cekikan aneh di ruang tengah? Kurasa aku harus memeriksanya." Akhirnya Squidward menaruh klarinetnya dan segera turun tangga untuk ke ruang tamu dan mengecek apakah itu. Setelah Squidward turun tangga dan Squidward melihat apa yang ia ingin tahu, Squidward langsung melotot. "Hah, sudah kuduga. Itu adalah dua siluman, SpongeBob dan si Patrick." Ya, itu adalah SpongeBob dan Patrick. Mereka sudah sampai di rumah Squidward dan berlagak menjadi tamu yang menyebalkan di rumah Squidward. "Halo Squid, kau sedang apa? Kau sedang bermain klarinet ya?" Patrick yang mendengar kata-kata SpongeBob langsung menyahut katanya, "Klarinet? Ah, aku pikir itu kentut karena dia masuk angin. Kurang ajar, kalian semua tidak mengerti seni," ucapan Squidward yang marah mendengar mereka berdialog. "Sudahlah, lupakan. Untuk apa kalian di sini? Kalian hanya mengganggu, tau gak? Mengganggu waktuku untuk jauh dari kalian." Dan akhirnya SpongeBob mengungkapkan apa maksud kedatangan mereka ke rumah Squidward. "Begini Squidward, aku mau menanyakan sesuatu. Apakah kau tahu tentang eh, bintang laut wanita yang sangat cantik di Bikini Bottom?" "Pertanyaan apa itu? Ya ampun, kupikir kau akan menanyakan hal yang penting. Ternyata hal bodoh lagi dan lagi." Gerutuan Squidward seperti tetangga yang iri melihat tetangga yang lebih kaya. "Oh ayolah Squidward, aku ingin tahu siapa jodohku," ucapan Patrick memelas. "Tapi aku tidak tahu Patrick." SpongeBob dan Patrick pun terus mohon kepada Squidward dan akhirnya Squidward pun merasa jengkel. Ayolah Squidward. Ya sudah. Begini saja, akan aku lukis seperti apa wajahnya biar kita tahu seperti apa dia. Patrick, itu ide yang bagus, mari kita coba. Dan akhirnya Squidward pergi ke atas yang disusul dengan Spons dan bintang laut kita. "Patrick, jelaskanlah bagaimana bentuk mukanya." Dan akhirnya Patrick pun mulai menjelaskan bentuk mukanya. Mukanya seperti ini, dan terus menerus sampai akhirnya jadilah lukisan tersebut. Tapi setelah jadi, apa yang terjadi? Squidward merasa sangat-sangat amat terkejut dengan lukisannya sendiri. Bagai dia terbangun di malam hari karena suara guntur yang keras. Dan SpongeBob pun yang melihat itu langsung melihat juga lukisan tersebut. Dan SpongeBob pun akhirnya terkejut juga sama persis seperti Squidward. "Patrick, apakah ini yang kau maksud dengan jodohmu?" Squidward pun menunjukkan lukisannya kepada Patrick. "Patrick, apakah ini yang kau maksud dengan jodohmu?" Tentu Squid, tentu. Lukisanmu agak mirip juga, walaupun sebenarnya kepalanya agak botak." Tapi tak disangka, Squidward langsung tertawa sangat bahagia, sangat lepas, sangat tak terkontrol. Hingga dia sampai berguling-guling di lantai dengan ketawanya. Dan pada akhirnya, karena dia tertawa sambil berguling-guling di lantai, kepalanya menjedot tembok dan dia pingsan. "SpongeBob, kenapa Squidward sampai tertawa seperti itu?" Aku bisa menjelaskannya Patrick. Begini, sebenarnya aku tak ingin mengatakan ini, tapi harus kukatakan. "Apa SpongeBob?" Patrick yang mulai tegang dengan jawaban dari SpongeBob. "Sebenarnya wanita yang kau cari ini atau cari selama ini itu adalah dirimu sendiri." Patrick masih bengong. "Ah, apa? Apa ku bercanda?" Biar ku jelaskan. Semalam di Krusty Krab ada sebuah pesta kostum. Semua warga Bikini Bottom pun diundang dan datang. Tapi hanya kau yang gak pakai kostum apapun, Patrick. Aku datang dengan kostum Mermaid Man, Squidward Barnacle Boy, tentu saja aku yang paksa. Sandy dengan Cowboy Texas, dan Tuan Crab dengan Dracula, dan lain-lain. Aku bertanya padamu, kenapa kau tidak pakai kostum, Patrick? Lalu kau berkata, "Oh, apakah ini pesta kostum? Aku pikir ini ulang tahun."
Lalu Squidward pun datang di tengah pembicaraan kita dan menawarkan, sebenarnya aku punya kostum yang bagus untukmu. Mari sini, dan kau diajak ke ruang ganti. Dan diberilah pakaian itu. Sebuah pakaian wanita seksi, yang katanya dulu itu adalah pakaian mangkal milik Squidward. Yang artinya, wanita tersebut adalah dirimu sendiri. Lalu, kenapa aku bisa tidak sadar itu diriku sendiri? Itu karena mungkin kau tadi malam itu sangat mabuk, berat, Patrick. Karena Squidward memberimu jus kaos kaki oblong yang sangat menjijikan. Dan mungkin karena hal itu kau berimajinasi, Patrick. Benarkah? Ya ampun, ya ampun. Sakit sekali SpongeBob mendengar kenyataan ini. Dan Patrick pun mulai menangis. Dan SpongeBob pun yang melihat kawannya itu menangis langsung menenangkan dirinya. Sabar Patrick, sabar. Hal ini selalu terjadi kepada bintang laut. Sebaiknya kita pulang saja. Mari ku antar kau ke rumah Patrick. Dan akhirnya SpongeBob pun mengantar Patrick ke rumah, meninggalkan Squidward yang terkapar terhina. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di rumah dan hendak masuk ke dalam rumahnya sendiri. Tapi Patrick berteriak kepada SpongeBob, "SpongeBob, kalau memang benar aku adalah wanita itu, lalu kenapa aku terbangun dengan pakaian seperti ini?" "Oh itu aku yang mengganti Patrick. Aku menekanmu terkapar di depan cermin." "Tapi Patrick, apa kau tahu?" "Apa SpongeBob?" SpongeBob pun langsung mempelankan suaranya seperti orang berbisik. "Milikmu, konsolmu kecil, Patrick." Dan ini diakhiri dengan Patrick yang berteriak, "Tidak!"